Selamat datang di kelas online Esai Ilmiah. Bertemu lagi dengan saya Siftian, selaku mentor yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi teknik penulisan bagian penutup esai. Bagian esai terakhir yang akan kakak sampaikan adalah teknik penulisan bagian penutup untuk karya esai. Nantinya kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara membuat bagian penutup esai yang menarik. Apa saja komponen yang ada di dalamnya, dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisannya sehingga dapat meningkatkan selera pembaca. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita menganalogikan esai dengan sebuah sajian makanan dan bagian penutup ini termasuk pada dessert. Seperti contohnya es krim yang ketika dimakan maka akan meninggalkan kesan dan bisa menyampaikan kelezatan makanan itu sendiri. Lalu, apa saja yang perlu dituliskan dalam bagian penutup esai? Yuk kita simak bersama bagian penutup esai. Bagian penutup esai terdiri dari tiga komponen, yaitu kesimpulan, rekomendasi, dan juga harapan penulis. Jadi, yang membedakan esai dengan karya tulis lainnya adalah bagian harapan penulis. Sekarang, kita coba bahas secara detail ya. Yang pertama, bagian kesimpulan. Bagian ini membahas dan meringkas inti dari gagasan pada karya esai. Cara paling mudah adalah meringkas bagian pembahasan esai. Yang kedua yaitu saran atau rekomendasi. Pada bagian ini penulis memberikan saran atau rekomendasi kepada pembaca. Di sini kita juga mengajak dan meyakinkan pembaca untuk bersama-sama ya teman-teman ya, memberikan gagasan yang kita usulkan atau menerapkan gagasan yang diusulkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, harapan penulis. Pada bagian ini, penulis disarankan menyampaikan harapan terkait dengan gagasan yang diusulkan. Di sini nantinya menguatkan bahwa justru suatu gagasan kita dapat diimplementasikan dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena ini merupakan dessert, maka karya esai harus ditutup dengan hal yang manis dan berkesan bagi pembacanya. Kemudian harus mengandung kesimpulan, saran, dan harapan penulis yang dibuat dalam satu paragraf. Kalimatnya pun harus saling berhubungan agar pemahaman Sobat Nesa semakin lengkap, maka kakak akan memberikan berbagai contoh penulisan bagian penutup esai dari karya esai yang pernah menjadi juara. Berikut merupakan contoh penulisan bagian penutup untuk esai yang pertama, terkait dengan sistem pertanahan ramah lingkungan masa depan. Nah, melalui konsep Dream Farm, permasalahan produktivitas pangan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Sistem integrasi terintegrasi menjadi bagian penting yang mampu mendorong produktivitas pertanian dengan kualitas yang tinggi dengan basis keahlian lokal. Hal tersebut bereplikasi bahwa konsep Dream Farm merupakan konsep penguatan pangan berkelanjutan dengan karakteristik gaya Indonesia itu tadi contoh dari Dream Farm ya. Nah, kemudian berikut contoh penulisan pada bagian penutup untuk esai yang kedua terkait dengan teknologi sayap pesawat cerdas. Nah, hadirnya inovasi Smart Airplane Wing atau teknologi sayap pesawat cerdas karya anak negeri yang dipersembahkan untuk pesawat N219 dalam meningkatkan performa terbang dari efisiensi menjadi harapan baru terwujudnya jembatan udara bagi rakyat di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Pesawat N219 yang berkolaborasi dengan Smart Airplane Wing dapat menjawab salah satu pilar nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya contoh penulisan pada penutup untuk esai yang ketiga terkait dengan usulan sistem UMKM masa depan ya. Bonus demografi, tak ubahnya sebuah berkah yang dapat menjadi peluang istimewa. Bahkan tidak semua negara mendapatkannya. Kesinambungan antara investasi
sumber daya manusia berdasarkan kepribadian Indonesia dengan momentum bonus demografi dapat ditingkatkan melalui potensi UMKM untuk meningkatkan Indonesia mandiri dan menjadikan Indonesia kuat secara nasional dan menyeluruh. Melalui UMKM, Indonesia diharapkan mampu menjadi bangsa yang maju dan mandiri pada berbagai aspek kehidupan yang menjadi pilar bangsa seperti bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nah, itulah berbagai contoh dari teknik penulisan bagian penutup esai. Selanjutnya, kakak akan memberikan tips untuk membuat tulisan bagian penutup agar lebih menarik pada akhir kalimat. Setelah bagian penutup esai, kita bisa mencantumkan kata-kata mutiara, kata quotes juga bisa agar membaca merasa termotivasi dari tulisan kita dan sadar jika gagasan ide dari penulisan esai memang perlu untuk diwujudkan. Sobat Indonesia bisa langsung menuliskannya pada bagian terakhir di tengah dan diberikan tanda petik. Kakak beri contoh ya. Bagaimana bisa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia jika teknologi kelautannya saja masih jauh tertinggal dengan lainnya? Seperti itu. Kemudian contoh lainnya, misalkan ingin mengajak pembaca bahwa penulis adalah hal yang penting atau menulis itu hal yang sungguh-sungguh important. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia perlahan akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, itu. Perlu diingat bahwa penambahan kata mutiara, kata pujian, dan juga kata quotes harus sesuai dengan tonggak bahasa dari esai yang kita tulis. Jadi tidak boleh asal mencantumkan quotes ya teman-teman ya, harus sesuai dengan pembahasan dari esai kita sendiri. Cara ini juga terbukti lebih menarik dan berkesan untuk pembaca serta membedakan karya esai kita dengan karya-karya lainnya. Itulah kira-kira materi tentang teknik penulisan bagian penutup esai. Berikut adalah rangkuman yang Sobat Nisa perlu perhatikan. Yang pertama, mengandung kesimpulan, rekomendasi, dan harapan penulis. Yang kedua, setiap kalimat pada paragraf penutup saling berhubungan dan berkaitan secara halus. Yang ketiga, dapat mencantumkan kata mutiara, kata bijak, dan juga kata quotes. Yang keempat, menutup esai dengan bahasa yang sederhana, namun dapat dirasakan secara menyeluruh bagi pembaca. Selamat Sobat Nisa telah berhasil menyelesaikan seluruh materi yang ada di kelas esai ilmiah. Ayo, segera memulai untuk berkarya, terapkan ilmu yang sudah kamu dapatkan di kelas ini, dan jadilah juaranya. Jangan lupa untuk selalu memberikan jargon utama kita, yakni mulai menulis dahsyat berprestasi.